Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas keberuntungan Shio Kuda di tahun 2023. Dan seperti biasa, ini energi general teman-teman, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini. Jadi dan sebelumnya saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini gelang energi teman-teman, ini udah diisi dengan spiritual, dalam arti doa-doa ya, surat yasin sih kalau yang saya pakai, karena saya muslim. Ini bisa dipakai oleh non muslim karena doa itu energi positif ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian beli diisi dengan supranatural, disesuaikan dengan nama kalian. Itu harganya 200.000. Ini bisa dikirim ke luar negeri, ada liontin sama cincin juga. Dan ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan ya, rezeki. Dan ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml ya, harganya 130.000. Ini buat laki-laki dan perempuan. Ini isinya 30 ml, harganya 85.000. Ini saya khususkan untuk asihan teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki. Bisa buat usaha dagang juga ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang berkenan memiliki produk saya, silakan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Minum dulu ya. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya naik turunnya kehidupan ya, punya anak berapa, nikahnya berapa kali, kehidupan masa tuanya itu seperti apa gitu. Itu harga biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman untuk garis tangan ini. Kalian bisa hubungi saya via WhatsApp, atau aturannya ada di box deskripsi video ini. Silahkan di ini aja. Keberuntungan Shio Kuda di tahun 2023 ini sepertinya banyak dari kalian yang semakin luas dalam kehidupan, semakin dewasa, semakin tenang, semakin bijaksana, semakin adil ya, semakin percaya diri, dan semakin bisa menyelesaikan semua hal dalam kehidupan kamu itu dengan tenang, dengan kepala dingin. Jadi walaupun banyak bertindak tapi tetap diem, tapi banyak bertindak, jadi tahu-tahu selesai gitu ya, seperti itu. Jadi kalian orang-orang yang memang pekerja keras, orang-orang yang memang bisa diandalkan dalam segala hal, orang-orang yang memang istilahnya ini orang-orang Shio Kuda ini orang-orang yang bekerjanya ini kalian tuh bisa bekerja yang berhubungan dengan pikiran atau pemikiran ya gitu. Ada juga yang berhubungan dengan tenaga atau fisik. Tetapi kalian orang-orang memang bisa diandalkan teman-teman, orang-orang yang pekerja keras banget. Dan kalian ini tidak pernah mudah putus asa, pantang menyerah. Ini kalian tuh walaupun mungkin ada yang pergi ke luar negeri, keluar kota, keluar daerah, bahkan di pulau-pulau yang memang nggak terlalu rame ya, seperti itu kan itu mampu di situ. Jadi nggak rasa bosan, rasa terbebani itu memang ada, tapi sangat sedikit. Nah itu orang-orang yang memang suka berpetualang. Dan kalian ini banyak yang di bidang travel misalnya ya, di bidang kargo, di bidang kontraktor, di kesehatan juga banyak, di berbagai hal sih teman-teman sebenarnya ya. Cuman kalau saya perhatikan ini, kalau ini orang-orang yang memang suka tantangan. Nah itu. Dan kalau kalian seorang pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tegas, tapi kadang-kadang kesannya tuh kayak semacam galak ya, karena kalian orang-orang yang memang selalu ingin perfect, ingin sempurna, dan sangat disiplin. Dan kalian juga orang-orang yang memang bisa menilai orang walaupun sedetil mungkin ya. Misalnya gini, orang ini bagus nggak kerjanya, orang ini pribadinya gimana, kalian tuh banyak yang bisa menilai hal seperti itu dengan sangat baik. Jadi kalian ini orang-orang yang memang punya bakat kepemimpinan dan tidak mudah dikecoh dengan pandangan luar ya, atau dengan sesuatu yang memang istilahnya terlihat dari luar, misalnya kata-kata yang manis atau apapun itu ya. Jadi memang bisa menjadi pemimpin yang adil dan istilahnya bisa menghargai
orang itu karena kemampuannya atau karena kerja kerasnya, bukan karena uh, orang yang pandai menyenangkan kalian dengan ucapan, ya seperti itu. Dan di sini kelemahannya, kalian ini mudah sekali stres, mudah sekali depresi, mudah sekali lelah. Jadi kalian dibutuhkan untuk istilahnya banyak coba kalian tuh banyak ke alam ya, misalnya jalan-jalan ke gunung ya, ke tempat-tempat yang memang sejuk, yang memang istilahnya ada pemandangan yang luas, sehingga benar-benar istilah membuka aura positif atau energi positif dalam diri kalian. Jangan pergi ke klub malam atau ke dugem atau apalagi minuman keras, ini justru memperburuk ya, memperburuk menurut saya. Nah, kali ini orang-orang yang memang pintar sekali bekerja sama atau pintar ngelobi orang, pintar meyakinkan orang, orang-orang yang memang bisa menjaga hubungan baik. Tetapi kalau udah disakiti atau misalnya kalian ini merasa dicurangi, kalian ini tidak bisa untuk mudah memaafkan atau bahkan tidak kembali lagi ya, seperti itu. Sesuatu banget, imajinasinya juga sangat kuat, dan kalian juga orang-orang yang memang istilahnya pandangan luas, pandangan untuk melihat dunia ini luas banget. Mungkin wawasan kalian juga luas, pengetahuan kalian juga mungkin banyak ya. Pengetahuan itu bukan cuma karena sekolah aja, dari pengalaman juga banyak teman-teman ya, seperti itu bisa. Dan kalian juga orang-orang yang memang imajinasinya atau apa ya, trik-trik untuk memajukan usaha, pekerjaan atau hal apapun itu jadi banyak banget. Jadi orang-orang yang memang selalu berkembang atau ide-idenya itu selalu ada gitu. Jadi tidak heran kalau kalian ini zodiak, bukan zodiak ya, sio kuda ini banyak orang-orang yang memang pantas diandalkan. Mungkin posisi kalian juga ada yang menjadi seorang pemimpin atau orang-orang yang memang diandalkan di bidang di usaha kalian, di perusahaan tempat kalian bekerja atau di lingkungan kerja kalian, atau bisa juga di lingkungan tempat tinggal kalian gitu ya teman-teman. Banyak keberkahan, kesuksesan yang bisa kalian dapatkan. Nah, kita ngebahas di sini di bulan Januari, Februari, Maret, April sampai ke Mei, banyak sekali prestasi yang bisa kalian kembangkan atau kalian tunjukkan kepada banyak orang. Bisa tempat kalian bekerja, di perusahaan kalian atau usaha kalian sendiri, dimanapun. Jadi banyak orang yang bisa melihat kemajuanmu. Ini bisa kemajuan secara prestasi, secara kemampuan, ataupun secara tanggung jawab yang bisa diselesaikan dengan sangat baik ya. Jadi orang tuh nggak bisa menganggap gampang sama kalian. Tapi bisa juga memang kemajuan secara ekonomi ya. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan sehingga ekonomi kalian tuh semakin membaik, jalannya juga semakin terbuka. Nah, ini saya melihatnya kalau kalian di bidang usaha yang berhubungan dengan banyak orang, misalnya perkantoran ya, misalnya kontraktor, misalnya yang berhubungan dengan pertambangan, ini dunia-dunia keras ya, atau di bidang apapun memang ini, tapi ini sepertinya memang akan ada perkembangan, dalam arti mungkin akan ada bisa perkembangan karir, perkembangan usaha, atau bisa juga ada jabatan yang dipromosikan untuk kalian. Walaupun memang ini saingannya juga banyak, tapi ada dari kalian ini yang memang bisa lolos atau bisa jadi seseorang nantinya ya, seperti yang memang lebih baik pastinya gitu. Walaupun ada juga yang memang agak gagal, tapi tetap kalian orang-orang yang punya semangat tinggi. Nah itu ya, kegagalan itu menjadikan pelajaran untuk kalian menjadi orang yang lebih berkembang lagi ke depannya. Nah di sini kalian juga ada juga yang akan istilahnya secara ekonomi ini, ada yang memang apapun pekerjaanmu ya teman-teman, ada juga yang memang ekonominya ini dari bulan Januari sampai bulan Mei ini pelan tapi pasti meningkat. Tetapi di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ini semakin meningkat, dan sampai akhir tahun ini ada kejutan karena mungkin banyak hal yang bisa kalian dapatkan, entah bonus, entah pekerjaan yang semakin lancar, atau beberapa proyek yang sukses, atau bisa juga ini berhubungan dengan usaha yang semakin berkembang ya, seperti itu. Jadi apapun itu teman-teman, ini cocok sekali bagi teman-teman yang di bidang hasil bumi, ini cocok banget karena ini akan ada banyak pengembangan, entah kalian dagang atau usaha di bidang hasil bumi. Misalnya contoh aja ya teman-teman, keripik singkong, keripik misalnya di bidang sesuatu yang memang hasil bumi lah, pokoknya ini ada banyak perkembangan. Atau memang baik teman-teman yang memang di bidang pertanian, ini akan banyak perkembangan secara rezeki atau kehidupanmu. Tetapi intinya untuk teman-teman ini, untuk sio kuda ini,
memang orang-orang yang akan ada perkembangan, walaupun perkembangan ini tidak boleh disamakan ya teman-teman. Ada juga yang signifikan banget, tapi ada juga yang memang pelan tapi pasti, tapi semakin membaik. Tapi memang proses itu, ada juga yang memang prosesnya itu dari bulan Januari sampai Mei ini pelan tapi pasti, tapi ada juga yang memang langsung lancar. Nah seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja dengan apapun pekerjaanmu, usahamu, posisimu saat ini. Tapi di sini tentang cinta pun seperti akan ada perkembangan. Misalnya bagi teman-teman yang mungkin tadinya agak sering putus nyambung, sering berantem, sering naik turun ya secara keharmonisannya, ada perkembangan, semakin saling menghargai, semakin saling mencintai, dan semakin saling percaya. Begitu ya. Dan mungkin ada juga yang akan istilahnya pindah ke suatu tempat atau ke suatu daerah, bisa juga ke luar negeri, tapi ini berhubungan dengan perkembangan usaha ataupun pendidikan, bisa juga berhubungan dengan usaha kalian, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan kalian teman-teman ya. Tapi ada juga yang memang pindah itu karena dapat jodoh. Nah seperti itu ya teman-teman untuk kalian Shio Kuda ini. Jadi bagi teman-teman yang memang akan punya kehidupan baru di tempat yang baru dengan kondisi dan posisi yang baru, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan istilahnya hal-hal yang positif ya di sana. Jangan sampai kalian juga harus istilahnya menyesuaikan sih teman, harus menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan. Jangan sampai kalian ini karena ketidaktahuan kalian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu juga harus hati-hati, karena pasti ada, dimanapun pasti ada orang yang baik, ada juga yang tidak baik ke kita, sebaik apapun kita ya teman-teman. Itu mah udah nyata, itu kehidupan manusiawi. Jadi memang harus benar-benar harus hati-hati juga. Dan ada cinta yang tulus yang akan menyatukan kalian, misalnya ke pernikahan atau ke pertunangan gitu ya. Seperti itu, ada kerjasama yang akan sukses juga. Jadi apapun itu teman-teman, kembangkan jiwamu, kembangkan diri menjadi orang versi terbaikmu, dan tetap menjaga kualitasmu dengan sangat baik. Terus mengembangkan apapun kemampuanmu menjadi orang yang memang mumpuni di bidang kalian masing-masing. Dan kalian juga orang-orang yang tangguh, tetapi kelemahan kalian ini mudah putus asa. Bukan mudah putus asa ya, mudah lelah dan mudah merasa stres dengan mudah merasa terintimidasi dengan pekerjaan, dengan rutinitas. Jadi harus benar-benar rileks banget ya teman-teman. Dan secara kesehatan saya sih melihatnya banyak sehatnya daripada sakitnya ya. Di sini paling kalian tuh lebih banyak tuh kelelahan, capek, atau mungkin kurang tidur, kurang istirahat. Jadi mungkin kalau kalian lagi merasa lelah, entah lelah jiwa kalian, entah lelah tenaga kalian ya, dari kalian, coba kalian istilahnya pergi ke alam, ke tempat-tempat yang membuat kalian menjadi lebih nyaman, lebih fresh ya. Misalnya udara yang sejuk, pemandangan yang indah gitu ya. Dan kalian juga istilahnya nggak apa-apa untuk sendiri dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi istilahnya pergi sendiri aja dulu, jadi nggak usah ngelibatin banyak orang atau keluarga. Jadi butuh untuk sendiri dan butuh untuk menenangkan diri. Kalau kalian memang hanya lelah atau capek aja ya silahkan tidur ya. Tidur, istirahat itu juga udah cukup sih. Dan imbangi dengan minum vitamin, olahraga, dan makan yang cukup. Jaga makanan sehat ya, jangan terlalu banyak minum kopi, jangan terlalu banyak makan gorengan atau lemak. Ini sangat berpengaruh banget. Dan jangan terlalu banyak minum soda, apalagi alkohol. Seperti itu teman-teman ya. Dan seperti di akhir tahun ini akan ada seseorang yang punya power bagus, power yang kuat, entah dalam pekerjaan, entah dalam keuangan, entah punya jabatan tertentu, akan datang kepadamu dan memberikan keberuntungan. Ini keberuntungan ini bisa mengajak kerjasama, bisa juga memberikan istilahnya peluang pekerjaan, bisa juga istilahnya kalian ini seperti mendapatkan prestasi yang baik dan dipromosikan, bisa juga seperti itu sih. Atau mungkin bisa juga kalian dipercaya untuk mengelola sesuatu. Itu aja teman-teman, semoga ini menjadi nyata ya bagi teman-teman. Jadi kalau masalah rezeki jangan suka disama-samakan, kita tuh punya takaran yang beda-beda. Semoga itu menjadi arahan buat kita menjadi orang yang lebih sabar menjalani kehidupan, dan tetap berjuang, tetap bekerja keras, tetap berdoa, dan dekat dengan Tuhan pastinya menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Dadah.